Aneh sering tuh denger, apalagi kayak Hasyim Muzadi tuh aneh dengerin tuh. Bahkan aneh share-share ke WhatsApp aneh tuh biar anak-anak muda tuh ngeliat gitu. Ya Hasyim Muzadi almarhum. Iya, aneh tuh bikin status semalam. Aneh bikin status kayak Hasyim Muzadi tuh cerita tentang PKI. Gitu kan. Iya. Ya kadang anak-anak masjid di daerah aneh. Bukan aneh nggak ini. Apaan feedbacknya apa gitu nonton PKI yang 3 jam tuh nonton film yang pembunuhan jenderal feedback. Kalau ngomong gini kan dikatain nanti wah lu PKI, bukan maksudnya nih carilah yang terobosan baru jadi orang tahu apa itu PKI gitu kan, mau nggak mau kita mengulik sejarah lagi kan. Kalau cuma nonton kan itu doang menurut aneh ya. Setiap tahun sekali. Setiap tahun nonton film jenderal dibunuh 7 orang jenderal ya kan, 6 orang jenderal, 1 perwira, siapa namanya itu doang gitu. Ya meskipun ada lah yang baik kita bisa ambil, ada, cuma kan PKI bukan di zaman 65 doang. Iya kan? Di PKI musuh, PKI apa itu? Iya. Yang pembantaian di mana Ponorogo. Ya kalau bilang PKI itu partai kan? Partai. Punya siapa? Maksudnya? PKI itu Partai Komunis Indonesia kan? Punya siapa? Punya siapa PKI itu? Punya siapanya maksudnya? Ya PKI itu yang pendirinya siapa? Soekarno termasuk pendirinya nggak? Aneh kurang tahu. Nah harusnya dikulik gitu, makanya bener juga sih. Iya. Ada benernya. Tiap tahun nontonin, tapi bukan berarti kita, ya itu kadang kita menolak, misalkan menolak nonton film PKI itu dibilang PKI. Iya. Dan sebenarnya ada inovasi yang lain gitu. Lain maksudnya pengenalannya kayak misalnya kita undang siapa gitu kan. Iya benar. Buat apa namanya? 3 jam itu mau film. Tapi ya bagus sih kadang. Kalau setahun sekali sih nggak apa-apa sih. Enggak, misalnya tiap tahun tuh harusnya ada terobosan, jangan hanya nonton tapi apa nih artikel yang bisa anak-anak muda tahu gitu kan. Cuma kalau hanya nonton gitu doang kan, wah itu doang gue udah hafal alur ceritanya gitu. Jadi ngomong ke PKI kita nih. Kemana nih gini? Tapi seru lah. Kehidupan bang, ya begini bang namanya orang. Itu sempet ngojek online tuh. Aneh pernah tuh. Aneh juga dulu sempet. Aneh 2018. Sekarang udah enggak nih, udah enggak aktif. Alhamdulillah akun Aneh disuspend. Karena nggak ada aktivitas selama 6 bulan kan, sekarang disuspend. Masih bisa dibenerin sih, cuman ya harus ke kantor. Malas lah sekarang, rada sibuk karena udah kuliah. Iya. Kuliah kan kalau kata orang Jawa mikuli uyah. nyari buat hati kita lah, buat kehidupan. Tapi cukup ya, kerja di sini gitu, kuliah. Sebenarnya itu kalau cukup enggaknya itu kembali ke diri masing-masing bang. Ada teman Aneh yang gajinya 10, ada yang gajinya 15, ada yang bahkan lebih mungkin ya. Kadang nggak ngerasa cukup. Iya. Nanti ada yang gajinya yang sejuta mungkin, 1-2 juta itu cukup. Karena dia nggak muluk-muluk. Bersyukur juga ya. Ya bersyukur tuh susah. Ada orang ngomong bersyukur tuh orang yang bilang jangan lupa bersyukur, kadang dianya sendiri nggak bersyukur. Iya. Karena gua kerja ada sekarang ya istri udah nggak kerja. Istri nggak kerja. Udah nggak kerja. Aneh kerja ya ada gaji kan. Ngontrak sekarang. Ngontrak sendiri. Ngontrak sendiri. Masya Allah. Anak 1. Kalau dipikir-pikir nggak cukup. Ngontrak di Jakarta bagi daerah Aneh. 1 juta lah ya. 2 juta. Masa sih bang? Ada yang 1 juta. Di sini 1 juta bang. Cuma dari situ. 2 meter doang 1 juta. Iya paling 3 meter lawan berapa sih? 3 lawan 2 apa 3 lawan 2,5 lah. Nah, barang-barangnya kan banyak daripada sumpah. Kadang ada tamu gitu nggak ini juga. Udah ngontrak yang 2 juta lah nggak apa-apa gitu. Dari sini ya 60 meteran ada sih. Wah itu mah bukan kontrak bang. Ngontrak. Pindahan rumah itu mah. Yang penting kan Jakarta. Barang semua masuk Ya. nggak Jadi lega ya. Nggak lega, anak apalagi kan hiperaktif. Ya alhamdulillah gitu, dicukup-cukupin aja. Iya benar. Kalau kita ngeluh buat apa? Siapa yang mau bantuin? Nggak ada. Kembali ke kita masing-masing. Kita masing-masing. Ada pengen bang, Bang Uwi, apa namanya? Pengen apa nih? Ketemu guru-guru yang dulu ngajar di PDU. Maksudnya membuka pintu awal dari sini gitu, dari Bang Uwi. Mungkin nanti ada waktu, ada ini, ya kan? Atau Dulu guru kita Ustadz Abdurrahman ya, almarhum ya. Masya Allah. Beliau, saya masih ingat tuh bang. guru yang paling Ustadz Abdurrahman tuh. yang paling karismatiknya nimbul gitu ketika ngajar ya. Iya. Menurut Anda itu? Karismatiknya beliau. Anda belum sempat ngundang beliau tuh. Semua guru-guru udah Anda pernah undang di masjid Anda Ali Jabah. Ali Jawa. Ustaz
Ustadz Bajuri termasuk. Iya. Ustadz Abdul Hadi Udah pernah? udah pernah. Ustadz Usman Umar udah pernah. Ustadz Munawir udah pernah. Lagi ya. Lagi. Sama orang situ. Ustadz Pengen ngundang beliau gitu, tahu-taunya sakit kan. Udah lama. Iya, betul. Sakit apa gitu. Beliau karismatik banget emang. Iya. Cadanya dikit tapi enak ajarnya. Enak, orang dengerin diri. Orang dengerin bener. Sama satu rahmat. Tampilan biasa aja. Ya terlalu. Iya. Padahal memang ilmunya dalam sebetulnya. Ilmunya dalam beliau. Dalam Alim beliau. beliau. Saya Alim. bisa ngerasain. Beliau kalau nggak salah muridnya Safi Alim. Azabi, iya. Ki Abdul Rahman. Abdul Rahman. Emang kiblatnya kan kalau kayak gini sih. Iya, Jakarta hampir rata-rata Kayak sih. Zainul HMZ. Terus siapa lagi? Maulana Kamal Yusuf. Oh iya. Terus Kiai Sofwan Izomi. Sofan Izomi yang Masya sekarang. Allah. Apa tuh? Enak ya? Masya Allah. Halus banget. Halus banget bahasa. Ulama Betawi gitu tuh nih, Masya Allah. Mantap banget dilihat tuh enak banget. Bercandanya itu ada bercandanya itu manfaat gitu. Iya. Lama-lama sebuah Betawi itu bercandanya. Ada. Nomornya. Kalau beliau kan memang nggak megang WhatsApp. Ki Sofan. Kayak Sofwan tuh nggak megang WhatsApp. HP biasa tuh, cuma menerima SMS doang. Kalau nggak telepon. Ya udah ya, insya Allah gitu. Dah udah. Datang. Nah, orangnya disiplin sih. Kalau diundang itu ceramah disiplin waktu beliau. Yang bagus. Ini apaan nih Bang? Kertas-kertas nih. Puisian nih, Itu. Anda mau mintain ente baca gitu. Waduh, baca apa? Kalau enggak, yang mana aja lah. Antum aja lah yang baca dah, ini bukan nggak pandai baca puisi. Ya jangan dong. Salawat ini mau udah kalau salawat. Salawat. Salawat apa nih? Ngobrol. Salawat. Di belakang kamera ngobrol, dengerin nih. Salawat apaan? Antum Tapi lah. bacain nih. Bacanya gimana? Kan harus diajarin dulu. Anda pengen Bang. gitu, apa namanya? Ngobras gitu. Sama kiai gitu. Wah. Kiai. Undang kiai. Itu kan gue diundang. Gue diundang, bukannya gue yang ngundang. Iya. Kalau sekarang kan punya gue nih podcastnya, justru baca gitu. Bukan yang punya lapak ya. Bukan punya lapak, gak enak. Enak kayak kali suruh baca. Bang. Itu juga nggak siap. Ini nggak gue bawa ini. Gue kira mau bahas tentang hijrah gue doang. Ternyata bahasnya kemana-mana juga sama kayak gini. Ada sejam itu. Ya kadang gitu tuh. Kalau ngomong kita kan nggak tahu. Nggak tahu. Memang nggak ada teks sebelumnya, nggak ada. Iya. Apa sih namanya? Nggak ada. Ini kalau film tuh nggak ada apa sih namanya? Catatannya itu. Iya, apa sih namanya? Skenarionya. Nggak Oh, ada ada skenarionya. Kalau kita kan ngobrol udah ngalur ngidul. Ayolah, antum sholawat dulu, abis itu bacain aneh. Widih. Terserah antum, baca bebas. apaan? Apaan? Puisi. Apa aja lah. Adik itu apa itu? Oh jangan, ini istri aneh. Oh ya itulah susahnya kalau udah punya istri. Ada juga belum punya itu. Mak, ini puisi-puisi karya. Jangan yang panjang-panjang bang. Enggak, yang pendek aja. Cara bacanya itu, maksud tuh ajarin dulu saya cara bacanya. Saya tuh kadang puisi itu kan harus sajaknya kan harus pas. Nanti komanya di mana? Anda bacain bukan puisi aneh ya. Anda bacain. Yang ini yang emak aja nih enak nih. Hah? Yang emak aja. Mak nih. ente yang bacain kan ente minta aja Anda ajarin. Heeh. Enggak, tapi Bukan kan di sini ngajarin, kan. tapi Enggak, di sini enggak. Kita belajar belajar ya. sama. Maksudnya ini aja intonasinya aja. Iya, intonasinya puisi kan beda sama sholawat. Gimana? Coba aja Anda baca nih, Iya, ente coba. baca nih. Iya. Contoh dah, contoh. Contoh ya. Contoh. Aku menyayangimu karena kau manusia. Seperti itu. Masa antum nggak bisa sih? Aku menyayangimu karena Kau manusia. kau manusia. Berarti Tapi- kalau misalkan gini, hartaku itu, Ah iya. jiwa dari jiwaku. Nah, Nah kayak gitu kayak. kau. Tapi maksudnya tuh logat di akhirnya yang susah, bener. Aneh tuh. Makasih sayang. Udah kayak gitu. Makasih sang maha Iya. kuasamu. Harusnya kan di sini kan komanya kan. Iya. Susahnya di situ aneh tuh intonasinya susah. Makasih sang maha kuasamu. Tetapkan ku bercerita. Titik koma harus puisi nggak ada sih. Eh? Kalau puisi itu nggak ada. Puisi nggak ada koma. Nggak ada titik koma. Tapi kan maksudnya tuh untuk Syair itu. eh, Dia mainnya ya menurut aneh gitu ya. sajaknya gimana? Ya main penjiwaan sih.
ada ibuku, maksudnya ada ibuku tercinta. Itu kan seakan-akan kan ada koma gitu loh kalau untuk kita ngebaca kan gitu. Di sampingku sungkem rasa, sungkem budi pekerti. Iya. Nyanyian kasih, tapi harus pakai ekspresi ya. Kalau enaknya pakai ekspresi ya kayak Ekspresi. Kalau aneh kan nggak di panggung ya pakai. nyanyian kasih gini-gini aneh. Bahagiaku tak kurang, tak ada yang bisa mengalahkan kebahagiaanku. Tak ada yang lebih dari itu, dari ibu di sisiku. Walah. Terus Satrio Pamungkas. Kayak gitu dah. Ini bikinan sendiri bang? Bikin sendiri. Udah aneh baca udah itu. Ya kayak gitulah. Solawat dong, solawat. Salawat apa? Emang salawat banyak bang. Solawat apaan ya? Salawat nanti yang salawat aneh gini. Apa? Itu kan jago. Nggak biasa nih. Nyanyi tuh nggak biasa. Salawat yang viral lah. Salawat yang bangun aja. Ulidal musyarraf. Ente no. Ente dong. Ente suara ente bagus. Ulidal. Suaranya nggak bisa. Ulidal musyarraf. Lu belum denger suaranya nih. Gak ada suara. Aneh suara tuh beda-beda bang. Kalau misalkan suara asli gini, Ulidal musyarraf. Ya pakai lagam lah. Ya itu asli. Soalnya kalau nada. Oh nada beda. Soalnya kan memang segitu aneh. Ulidal musyarraf. Nah segitu itu beda tuh. lagi. Itu Segitu. udah digaya-gayain. Tapi jangan lah. Mahal suara saya bang. Suara saya mahal. Tuh dengerin suaranya. Pure-pure. Hah? Lewat. Makanya aneh tuh orang nutup diri nih. Enggak tuh, tapi otodidak bang aneh bang. Gak ada yang ngajarin bener. Aneh tuh latihan hampir 2 tahun. Ini dong, yang ente sering di mana? MUI. Apa itu dulu? Itu apa ya soalnya? Assalatu wassalamu Oh, itu mah. alaik. Coba Itu dong, selawat sampai juga habis sih. dong di sini nih. Habis itu kita Itu apa sih tutup. namanya? Yang ini siapa? Apa tuh namanya? Tarhim. Iya, terhim subuh. Oh, tarhim. Terhim subuh tuh. Enak tuh kalau Salatu wassalam. Gimana lagunya ya? ya man, ya gitu. Ya imaman. Dari awal dulu. Ini contoh doang, Bang. Lama udah dari awal aja. Kan dulu kan yang ngajarin saya Setali. Profesor Muhammad Ali. Ali itu. Beliau Bekas power, Nuri ya. internasional gitu. Internasional. Ya kayak gitu, sebelumnya udah belajar cuman ada yang ngajarin nih. Tapi yang itu orang Medan tuh, yang Korek juga. Tapi kayaknya suaranya bagusan Darwin Hasibuan. Bukan. Yang Medan mana? Yang sepedewu sama kita. Ya Allah, siapa namanya tuh? Lupa ya? Lupa ya, astagfirullah. Sumadi. Temennya Sumadi tapi. Namanya Sumadi ya? Bukan temennya Sumadi. Oh iya, Sumadi kan yang di Solo. Suhadi. Namanya Medan namanya. Iya, Sumadi mah yang temennya orang Jawa. Iya, siapa sih? Yang sama dia, saya lupa tuh ya Allah, siapa tuh. Orangnya adem banget ya? Adem banget tuh kalau nerangin. Lupa tuh, beliau juga ngajar tuh, beliau Al-Qur'annya, hafalan Quran beliau. Kan kori-kori gitulah. Iya. Belajar kori. Kalau kita apa? Kalau kita mah kori enggak, ini enggak. Ngatain aja udah. Ngatain temen ya, bukan ngatain Temen dosen. semua ngatain aja. Jadi selawat nih. Salawat. Nah, itu yang Salawat terhim ya. Cobain ya. Cobain. Bismillah ya. Salatu wassalamu alaik. Suaranya agak serak nih bang. belum minum. Belum minum. Kalau bukan minum ada agak batuk soalnya. Tapi segitu udah enak. Ya imam al-mujahidin. Allah. Allah. Ya Rasulullah. Videoin. Pakai HP lu. Udah suaranya Sampai habis bodo takut amat. kepanjangan ya. enggak lah. Enggak ada pelajaran di sini. Takut kepanjangan, takutnya nggak kuat. Lanjut ya. Salatu wassalamu alaik ya nasral huda ya khaira khalqillah. Lanjutin bang, ini yang agak tinggi soalnya. Nadanya tinggi, yang salatu. Tapi yang Sambil tinggi. ngerokok, sambil ngerokok. Gak apa-apa. Enggak bisa Anda. Salatu wassalam, coba dah.
Salatu wassalam. Tiga Pak. Salam. Nggak elak, Lanjut. Cuk. Nanti soalnya yang tinggi nih habis itu. Makanya antum dulu. Aneh yang dasarnya. Iya, yang salatu wassalam. Cobain, harus dicobain. Salatu wassalam. Yang gimana? Yang salatu wassalamu terakhir habis itu. Aneh nggak bisa. Coba, aneh juga gak bisa. Assalatu wassalamu alaik. Terus Masya gitu. Allah. Bisa itu, kebanyakan ngerokok itu ya. Iya. Soalnya ini agak Dada-dada tinggi. juga ini. Langsung lanjut ini. Iya. Ya man asra bikal muhaiminu laylan. Di situ berhenti tuh. Iya. Ustaz kita tuh. Ya man asra bikal muhaiminu laylan niltawal anamu niyam. Mataqaddam deh bang. Gantian dong bahasa aneh dulu. Kali ngapal. Ngafal. وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام. Satu lagi bang, yang terakhir. Wailal muntaha. Nggak hafal lah nih. Nggak hafal. وإلى المنتهى رفعت كريما. Gak hafal juga. وسمعت النداء عليك السلام. Jadi kayak tarhim subuh beneran. Ya karimal. Terakhir tuh ya karimal. Situ doang. Ya karimal akhlak. Terus ya Rasulullah. Masya Allah. Hu Akbar. Jadi kayak ada loh. Yang sallallahu. Terakhir itu Sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. Nah kayak gitu tuh. Jadi ingat masa lalu kita ya PDU ya. Masya Allah. Belajar berapa tahun? 2 tahun? Belajar ini lagi apa tuh? Apa? Yang buat nikahan. Khutbah. Iya. Sholawat dustur. Ya, Kalau gitu khutbah ya. nikah mah gampang tinggal baca khutbah nikah mah. Khutbah nikah Gimana tinggal pertama? sholawat dustur kali yang antum dulu pas mau nikah kan antum pengennya sholawat dustur ada yang baca ternyata langsung covid. Ya Langsung, Allah. wah kacau banget. Allah. Antum Ane udah undang Ustadz Umar nggak jadi Usman. semuanya itu. Nggak jadi. Bubar semuanya sih nggak jadi. Ane belum pernah dirayain nih. Sekarang udah berapa tahun? Udah setahun lebih. Padahal udah Desember gede-gedean Ane ya. undang antum. Apa tuh? Datang sono. Acara apaan? Acara resepsi doang. Antum. Antum. Ane resepsi, tapi bareng nikahan sama Bang Ibarane. Jadi 2 pengantin. Ane cuma resepsian doang. Ya nggak usah lah. Maksudnya Udah punya anak kok nggak usah resepsi. istri yang repot istri. Jadi abang ipar kan dia memang Ustadz almarhum dia udah nggak ada. Beliau pengen apa namanya? Pengen adiknya tuh jadi nggak ada iri-irian. Karena kan adiknya istri ini kan perempuan juga. Iya, kalau perempuan ribet ya. Iya, nanti kan di benaknya gimana gitu kan. Mentalnya ngeri. Perempuan nih emang agak ribet perempuan. Iya. Sebetulnya sih biniannya nggak ribet, udah nggak mau juga. Iya. Cuma dari mertua perempuan, ya udah rayain dah. Paling nggak ya kayak gini aja gitu, biar nggak ada apa namanya, nanti nggak ada ungkit-ungkit hal yang kayak gitu. Iya. Satu kalau emang udah dirindungin ya harus dilakuin. Tapi Iya. kalau udah mertua kan ya Tuh, ya. Sholat itu gimana? nggak tahu aneh. Ele. Antum tuh yang hafal. Gimana lupa? Alhamdulillah yang gitu. Ya. Itu mah kayak orang mau meninggal malah. Inna lillahi Nahmaduhu wa nasta'inu. wa inna ilaihi raji'un. Lagunya Subhanallah nih teman-teman nih. Insyaallah.
ini kalau masa muda nongkrongnya sama orang-orang yang kalau pepatah bilang apa? Ente nongkrong sama orang yang jual minyak wangi, bau minyak wangi. Gitu. Kalau nongkrong sama orang yang apa? Nongkrong sama tukang sampah ya bau sampah. Gitu. Bukan kita maknain itu tukang sampah bau, bukan kan? Iya. Kita maknainnya secara kehidupan aja gitu. Artinya kalau kita nongkrong sama orang yang rajin beribadah, rajin ngaji, apalagi udah sosok guru kan, insya Allah kita kecipratan keberkahan. Kecipratan ya, bener. Kalau berkahan itu apa? Ziyadatul khair. Apa betul nggak? Nggak tahu dah nih. Bertambahnya kebaikan. Ziyadatul khair alal khair. Iya. Orang udah baik, tambah baik, berarti berkah nih. Duh. Sama kayak itu, kayak ngaji antum, pengajian antum. Dia jadi orang baik, kalau dia tambah baik lagi berarti berkah. Tapi kok pas dia mau baik kok bubar berarti belum berkah. Emang gurunya berarti yang salah ya. Jangan sampai kita tuh menyalahkan murid. Mau apapun itu. Kalau kita menyalahkan murid, salah. Ya itu harus itu, introspeksi diri, Bang. Nanti dari situ kan murid-murid akan, oh ya udah ngaji lagi dah kalau gitu dah. Gitu. Iya. Allah gerakin tuh hati. Bukan kita yang gerakin, kita tuh jangan seolah-olah itu kadang kalau bukan karena aneh nih, bisa sering itu. Kalau bukan karena aneh nih, majelis kita nih nggak bakal ada yang ngajar, nggak bakal bisa lu ngaji alim. Kadang itu yang salah. Memang. Itu sering itu kadang. Kalau nggak ada aneh, orang tadi tabrak mobil tuh kalau kan. Padahal Allah di itu gitu. Nih, sebelum kita tutup nih, teman-teman, udah aja ya. Baru ngobrol. Udah lama. Aneh juga ini. Berapa menit sih? 52. Sejam. Sebelum apa namanya? Sebelum kita tutup, makasih nih Bang Doi ya. Sama-sama Bang, alhamdulillah udah silaturahim lah. Udah mau diterima, udah mau di videoin. Ya meskipun masih jauh lah dari kata monetize. Yang penting kita melakukan hal yang bermanfaat. Ini video dari tadi. Video. Astagfirullah. Buat itu nggak pede kalau di video. Alah. Tapi dulu pernah masuk Indosiar Bang, gini Bang. Oh iya dong. Masuk Indosiar saya. Itu apaan itu? Dulu pas masuk aksi, jadi kayak audisi dakwah. Oh iya. Dari 5.000 aneh kepanggil sampai yang 100 besar. Iya. Jadi audisi kan berapa tahap tuh? Aneh udah sampai di akhir, di ujung akhir. 100 tuh ya? Iya, aneh di akhir. 100 besar lah ya? Yang diambil 30. 32 atau 30 berapa gitu. Yang bulan Ramadan tuh. Ya dari situ aneh ngembangin lah. Dan kita kalau nggak gitu nggak berkembang gitu. Tapi kayaknya bagusannya teh. Kayaknya main duit gak sih tuh? Ya enggak sih, main nasib sih. Hah? Main nasib sih. Sip apa tuh? Main nasib. Oh nasib ya. Kalau bagusan aneh enggak juga, banyak orang yang lebih bagus nggak diterima banyak. Banyak ya? Banyak. Ada yang S1, S2 enggak. Tapi yang masuk itu yang unik-unik kali ya. Tapi dia juga ada ilmunya banyak, Ustaz. Yang mau beli rezeki mau diapain? Nasib berarti, keberuntungan. Kalau kata Imam Ghazali itu kan, Imam Ghazali itu apa ya? Apa Ibnu Athaillah ya? Yang di kitab Ibnu Athaillah Sakandari itu, beliau mengatakan sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Jadi kekuatan cita-cita elu itu nggak bakal bisa menembusin benteng takdirnya Allah. Kalau misalkan, mohon maaf, ente ditakdirin sama Allah itu nggak jadi orang kaya, tapi orang kecukupan lah, atau orang ya pokoknya takdirnya itu bukan orang kaya, tapi ente pengen jadi orang kaya, nggak bakal kaya. Mau ente usaha apapun itu, tapi Allah nggak takdirin ente nggak kaya, nggak bakal kaya. Gitu. Jangan lupa takdir Allah itu lebih berlaku. Tapi apakah bisa terubah? Gitu. Pertanyaannya itu tuh. Kan kayak waktu zaman dulu itu sahabat-sahabat Sa'labah ya, kalau nggak salah ya, sahabat Nabi ya, yang jadi kaya tapi dia lupa kan yang pengembala. Sa'labah itu yang sahabat Nabi kan? Yang pengembala kan? Ya pengembala, dia minta doa sama Nabi ya untuk jadi kaya. Akhirnya Allah ya mungkin Nabi kali yang doain ya. Tapi sekarang kan ada ulama, siapa tahu gitu kan. Perantara Nabi sekarang ulama. Iya, wali-waliullah kan kita nggak tahu di Jakarta, di sini kan masih ada. Maksudnya seperti itu, apakah kan kalau kata Anda punya guru ngomong gini, kalau masalah takdir itu kan khair wa syarru ya. Iya benar. Percaya antara baik dan buruk. Baik dan buruk.
Tapi di pandangan Allah itu nggak ada yang namanya takdir buruk ya. Ane punya guru ngomong seperti itu. Iya. Kalau dalam pandangan Allah tuh nggak ada takdir buruk, yang ada semua pasti baik menurut Allah gitu. Kita yang Makanya yang kenapa itu, ada ya. khair wa syarru gitu. Itu yang aneh-aneh. Itu kajiannya agak tinggi tuh bang. Angkanya tinggi ya. Harus kalau nggak belum buka kitab susah. Oh, Nanti kita asal ngomong ternyata ada orang yang dengerin, oh ternyata padahal itu salah. Jangan ngomong tanpa data kan. Ya, intinya takdir mungkin bisa terubah gitu ya atas kehendak Allah juga. Ada. Takdir itu ada ya. Kan ada takdir, ada yang mu'allaq, ada yang mubron gitu. Iya. Itu jauh dah. Jauh itu jangan. Saya juga takdirnya belum nikah bang. Doain lah. Biar nggak nikah. Jangan lah. Udah berapa itu? 30. Pas 30. Bulan tahun depan 30. Februari 30. Oke mungkin segitu aja bang. Iya. Aneh Terakhir. Apa nih? Sebelum tutup, ente maksudnya ngasih pesan apa namanya untuk kalangan anak muda gitu. Apa gitu pesan ente buat anak muda nih? Langsung ke kamera aja. Pesan apa nih ya? Kalau untuk Pesan pesan anak-anak generasi sekarang dah yang santuy-santuy. Santuy-santuy. Gimana menurut antum itu? pesan dalam apa nih maksudnya? Ya apa ya? Yang penting dia Kalau untuk pesan kan sebenarnya udah banyak loh. Kalau kita Google aja atau di YouTube tuh pesan-pesan udah banyak banget tuh. iya sih. Kalau kita ngomongin pesan sebenarnya banyak, cuman kadang kita kembali ke dirinya sih. Orang banyak mendengarkan pesan-pesan ulama, dia udah baca terus dengerin di YouTube, tapi gak dilakuin. Coba ngomongin. Enggak lah, enggak usah. Nggak apa-apa, maksudnya kan biar tahu gitu. Ya walaupun nanti ada yang nonton atau enggak, istilahnya kita udah ikhtiar lah gitu. Kalau Gimana? pesan sebenarnya aneh bukan dari aneh nih ya, ini tapi dari orang tua ya. Dulu tuh pesannya begini pas di Jakarta. Cong ojo lali moco solawat. Itu yang pertama. Yang kedua, ojo gampang kumunan. Gampang kumunan itu gampang salut sama orang. Oh iya. Gampang salut. Jadi akhirnya nanti ngebuat diri kita tuh jadi minder. Itu yang kedua. Yang terakhir kata orang tua saya, kalau sampean di sana di sini tuh ya usah takut, semuanya itu buminya Allah gitu. Itu pesan orang tua saya itu untuk menghadapi kehidupan harus itu bang. Solawat jangan mudah takjub atau apa namanya salut lah sama kagum. orang, terus iya kagum lah, jangan mudah kagum sama orang. Terus yang ketiga nggak usah takut, di sini di sono semuanya ini buminya Allah gitu. Itu orang tua tuh. Kalau aneh ngasih pesan, banyak ulama yang ngasih pesan. Yes. Kitanya yang kadang nggak dengerin, nggak ngelakuin itu. Sering nonton, ngikut ngaji, tapi ya termasuk mungkin kita ya. Iya, kita sendiri. Cuma untuk mempraktekkan kehidupannya sehari-harinya kayak gimana gitu kan. Terhalang, dosa kali ya. Yang penting satu lah, jangan tinggalin sholat. Udah itu aja. Jangan tinggalin sholat dulu. Kalau aneh gini Bang Uy, nanamin ke temen-temen ya, yang lebih bawah gitu, bukan aneh sok belagu gitu. Kan definisi sholat gitu kan, yang penting sholat. Tapi kan aneh nanamin ke temen-temen gini, situ dari orang yang nggak pernah sholat, ya kan? Dari orang yang nggak pernah ibadah lah, kenal wudu, kenal sholat tuh nggak pernah. Sekarang situ udah ngaji, yang aneh tanamin gitu doang. Jangan jangan sampai tidak sholat walaupun telat gitu maksudnya. Oh iya. Meskipun telat, lu sholat dah gitu. Jadi kita sholat asar misalnya jam 5, jam setengah 6 itu udah ketekan maghrib. Yang penting lu sholat gitu. Iya, bener. Karena lu dari orang yang nggak sholat, kecuali dari orang sholat tuh. Oh itu tinggal ini istiqomahin lagi, tinggal istiqomahin lagi. Nah kan sekarang dari orang yang nggak sholat, kita tanemin sholat lah tepat waktu. Oh iya. Nah lu nggak pernah sholat suruh tepat waktu, kayaknya susah gitu ya. Susah bang, kalau dari masa lalunya kayak gitu susah. Bisa, makanya aneh nanamin gitu. Sholat Perlahan-lahan. meskipun telat gitu. Ya, yang penting jangan ninggalin sholat. Jangan sholat lah ini. Oke teman-teman, udah gitu aja ya. Nah, sekali lagi terima kasih Bang Muhammad Baidawi. Bangsat, sama-sama bangsat. Saya kalau manggil itu aneh manggil dia Beruk. bangsat trio. Terima kasih Ustadz Muhammad Baidawi. Semoga antum barokah dah. Berkah untuk kita semua. Berkah untuk kita semua. Bijai Sayyidina Muhammad. Makasih waktunya Bang Uy. Sama-sama Bang, sama-sama. Oke.
Ntar kita ketemu lagi Oke. sama guru-guru yang lain ya. Insya Allah. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.